Bagaimana kemudian partai yang sudah menyatakan dukungannya kepada Ahok mempersiapkan diri untuk menghadapi ini lawan Ahok ini? Ya, yang pasti sampai hari ini belum ada satupun calon gubernur yang pasti. Termasuk Ahok pun belum pasti. Karena itu Partai Nasdem sebagai partai yang telah mendeklarasikan untuk mendukung Ahok, itu bekerja bersama dengan Hanura dan kawan Ahok untuk mengumpulkan KTP dari warga DKI agar terpenuhi syarat undang-undang itu. Dan karena itu kami yakin bersama-sama dengan teman Ahok dan Partai Hanura, dan kita harapkan ada lagi partai-partai politik yang akan bergabung, itu akan membuat Ahok mempunyai kepastian untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Kalau seandainya nanti tidak terkumpul, Nasdem bagaimana? Saya tidak seandainya, saya yakin terkumpul. Saya yakin terkumpul. Pekerjaan yang dilakukan baik. Ya, kemudian bagaimana harus Ahok kemudian nanti maju melalui jalur pendek dengan partai politik dukungannya ada Nasdem juga Hanura harus sikap seandainya nanti last minute nih sekali lagi. Menurut saya Ahok malah tidak usah berpolitik. Ahok tidak perlu memikirkan dukungan politik. Ahok terus bekerja karena modal sosial yang utama kalau kita baca di survei bukan dalam manuver-manuver politik yang sudah dikemukakan Ahok, manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Ahok, tapi pada tingkat kepuasan publik itu yang tidak terbantahkan. Saya malah kemudian ingin menyarankan Ahok tidak perlu terlalu banyak berbicara lagi mengenai politik seakan-akan ini sudah masuk kampanye. Jadi lebih baik partai politik pendukungnya yang bisa stabilitas dari angka kepuasan publik, dan saya pikir otomatis itu akan jadi modal sosial yang begitu kuat. Toh kita tahu ada teman Ahok, kita tahu ada Nasdem, ada Hanura. Biarkan para pendukung Ahok ini yang terus melakukan manuver politik, berbicara mengenai Ahok politik, dan Ahok terus bekerja. Ahok tidak perlu bermanuver, Nasdem cukup, ada Hanura dan juga ada teman Ahok, Bang Victor. Ya, yang pertama bahwa berbicara tentang siapa gubernur DKI yang pasti kan tidak lagi menarik. Karena dipastikan Ahok gubernurnya. Itu jadi menurut saya tidak lagi itu menjadi diskursus yang menarik. Menurut saya yang paling menarik dan perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana prosesnya. Dalam proses menuju gubernur DKI, kita hati-hati untuk mendorong isu-isu primordial itu menjadi lebih kuat. Kenapa? Kalau ini terjadi maka hanya alasan-alasan kekuasaan yang tentunya akan merugikan buat kita semua. Karena bangsa ini dibangun dengan pengorbanan yang luar biasa daripada seluruh anak bangsa kita. Dan apabila kepentingan-kepentingan kekuasaan itu dipakai dengan alasan-alasan primordial, maka akan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa ini. Menurut saya akan sangat rentan di Indonesia untuk berbicara tentang etnis, agama, ras. Itu sangat historis sudah berbicara seperti 2012 juga sudah. Bukan saja historis, karena memang bangsa ini memang didirikan dalam satu saja alasan, kita ini berdiri atas sama-sama mempunyai sejarah yang sama, mempunyai pengalaman yang sama dijajah. Kita tidak mempunyai satu etnis yang kuat, agama yang kuat, satu nggak ada. Kita berbagai-bagai agama, berbagai-bagai etnis, berbagai-bagai suku, bangsa, dan ras. Dan pekan ini aja sudah ada satu. Dan karena itu bahaya bagi bangsa ini. Kalau maju berbicara tentang kekuasaan itu, untuk berbicara tentang aspek primordialnya lebih hebat daripada keutuhan bangsanya. Dan Nasdem menyoroti di sana. Dan ini juga jadi tugas Nasdem, Hanura dan juga. Karena itu bagi kami tidak lagi menarik berbicara tentang gubernur DKI. Yang pasti Ahok udah gubernurnya. Dari hasil survei dan kita lihat itu tidak lagi menarik. Baik, kita akan nantikan bagaimana nanti 10 bulan ke depan, Bang Victor masih ada waktu. Gerindra juga kita akan nantikan apakah memang dalam waktu dekat atau benar-benar last minute lagi begitu ya. Seperti 2012 lalu. Terima kasih. 51,8%. Untuk seorang incumbent petahana, bukankah ini cukup atau kurang katanya? Iya, sebetulnya kalau berbicara incumbent memimpin dalam survei dilihat dari sisi elektabilitas bukan hal baru. Kalau kita bicara hampir di semua daerah, survei-survei yang dilakukan, apalagi masih jauh-jauh hari, itu biasanya akan mengunggulkan incumbent. Karena biasanya bias popularitas. Tingkat pengenalannya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan lawan-lawannya. Tetapi modal sosial yang paling penting itu bukan elektabilitas, tetapi tingkat kepuasan publik. Itu yang biasanya tidak bisa dibantah, memiliki pola korelasi linear. Apabila tingkat kepuasan publiknya tinggi, biasanya akan berimplikasi pada elektabilitas yang juga tinggi. Tingkat kepuasan publiknya? Tingkat kepuasan publiknya memang agak mengagetkan. Buat saya yang sudah melakukan survei katakanlah di beberapa ratus daerah, ini salah satu yang paling tinggi, yang pernah saya lihat 82,8%. Yang lebih menarik adalah ketika kita bandingkan dalam pertanyaan di survei ini dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap Jokowi Ahok. Karena kan kita melihat dua periode ya, ada Jokowi Ahok dengan Ahok Jarot. Jokowi Ahok juga mencapai angka fantastis tapi tidak setinggi apa yang dicapai oleh Ahok Jarot, 75,8%. Artinya ini modal sosial yang cukup besar yang menurut saya kalau kemudian bisa stabil dipertahankan oleh Ahok, itu yang membuat dia sulit dikalahkan.
walaupun katakanlah tingkat pengenalan dari pesaing-pesaingnya itu juga bisa berkembang biasanya menjelang masa-masa Februari 2017. Iya, karena ini juga masih 10 bulan begitu ya. Iya, itu poin yang paling menarik yang menurut saya bisa dilihat, dan ketika diuji dalam tingkat elektabilitas memang mencapai di atas 50%. Artinya kalau pilkada dengan angka daerah hari ini kepuasan 82,8%, hasilnya 50%, ini hanya atau memang ini ada yang menarik. Memang 50% angka psikologis yang cukup untuk memenangkan pertarungan satu putaran. Tetapi memang walaupun kalau kita bandingkan dengan apa yang dicapai oleh Ibu Risma. Ibu Risma juga mencapai tingkat kepuasan publik hampir 80% kalau kita lihat di Pilkada Surabaya kemarin. Dan mencapai tingkat elektabilitas jauh dibandingkan dengan apa yang dicapai Ahok sekarang 50%. Ada apa di situ? Kita harus uji lewat survei-survei kualitatif, riset-riset kualitatif. Tapi yang jelas memang elastisitas dari elektabilitas Ahok tidak sebesar elastisitas elektabilitas Ibu Risma. Apakah di situ ada faktor primordial atau tidak? Saya pikir itu harus diuji lebih lanjut. Saya coba akan ke Bang Zulfan terlebih dahulu sebelum ke Mbak Yeni. Apa sih urgensinya membangun perpustakaan untuk anggota DPR yang ke perpustakaan saja jarang begitu? Kalau saya terus terang saya nggak pernah ke perpustakaan, karena saya membangun perpustakaan sendiri. Ya, kira-kira saya sendiri setiap bulan itu membeli buku barang 20-25 buku untuk saya sesuai dengan komisi saya, ya, kemudian kebutuhan saya dalam berbagai aspek politik, keuangan dan industri misalnya, saya beli aja. Nah, ini kemudian berarti itu saya lengkapi untuk bahan baca saya sendiri, karena apa ya, kita perlu waktu juga ke perpustakaan. Perlu waktu, kemudian nanti kita carinya lagi, karena sistem kita memang belum betul-betul menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai. Artinya sangat buang-buang anggaran, buang-buang uang saja membangun perpustakaan untuk kompleks DPR, Bang Zulfan. Mungkin gini ya, saya kira masih banyak ruangan yang bisa kita gunakan untuk lebih efisien. Karena begini, kalau kita bicara kurang ya tentu kurang. Tetapi kan masih ada ruangan yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan perpustakaan misalnya. Itu Bang Zulfan, bisa. oke. Setujukah apabila dikatakan, ini ada salah satu pendapat juga dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, begitu, yang mengatakan pembangunan perpustakaan ini adalah untuk memintarkan anggota DPR. Setuju tidak? Ya, menurut saya itu pernyataan yang nggak relevan ya. Berarti Fahri merasa dia paling pintar itu di DPR. Itu buat saya itu konyol itu. Konyol saja. Pernyataan seperti itu konyol. Gitu. Apa yang bisa memintarkan anggota DPR dong? Ya saya kira sekarang ada internet, ya ada website begitu banyak. Anda buka Google semua bisa kita tahu, iya kan? Nah kemudian kita dialog, diskusi, kemudian melakukan kajian-kajian dengan kawan-kawan, ikut seminar dan macam-macam banyak sekali. PDI Perjuangan tidak akan mengikuti langkah Partai Nasdem dan Hanura yang telah mendeklarasikan pendukung Basuki Cahayapurnama. PDIP akan mengusung calon yang mau melalui jalur partai, bukan independen. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDI Perjuangan memiliki mekanisme untuk menentukan siapa calon pemimpin nasional maupun di tingkat daerah. PDI Perjuangan hanya mencalonkan kepala daerah yang mau menempuh jalur kepartaian. Mereka ikut dalam sekolah politik versi partai yang menggodok untuk disiapkan sebagai calon pemimpin. Hasto belum mau membuka siapa nama kader dari PDI Perjuangan yang disiapkan untuk menantang Ahok. Dukungan parpol tetap penting untuk menciptakan stabilitas antara kekuatan eksekutif dan legislatif. Untuk mengelola pemerintahan kita memerlukan sebuah kepemimpinan yang mampu menyatu padukan seluruh potensi-potensi tersebut, bukan yang memecah belah potensi-potensi tersebut. Sehingga dalam perspektif ini tentu saja PDI Perjuangan hanya akan mencalonkan mereka yang bersama PDI Perjuangan menempuh jalan kepartaian untuk rakyat. Ya. Ini bersama dengan tim Media Research Center kami akan mengungkapkan beberapa hal terkait dengan kronologis peristiwa penyanderaan, kemudian juga profil dari Abu Sayyaf dan apa tindakan pemerintah. Kami akan segera memulainya, dan di slide yang pertama akan terlihat bahwa peristiwa ini berawal dari kapal Brahma 12 dan juga Anan 12 yang sedianya berangkat dari Kalimantan Selatan menuju ke wilayah Filipina, tepatnya di Batangas, Filipina Selatan. Kemudian di tengah perjalanan terjadi pembajakan dan juga penyanderaan di perairan Laguyan di wilayah Mindanao Selatan. Dan dari titik ini kemudian dibawa ke lokasi persembunyian yang menjadi basis dari kelompok Abu Sayyaf, yaitu di Pulau Basilan. Hal ini diketahui setelah juga pemerintah Filipina menemukan satu unit kapal Brahma 12, namun tidak mendapati adanya awak kapal di dalam
Brahma 12 tersebut, sehingga diambil kesimpulan bahwa 10 WNI yang menjadi anak buah kapal dari Brahma 12 beserta dengan kapal Anan atau kapal tongkang Anan 12 yang membawa muatan 7.000 ton batu bara ini menjadi sandera dari kelompok Abu Sayyaf. Dan apa sebenarnya kelompok Abu Sayyaf ini? Dalam tujuannya menginginkan adanya tebusan yang diminta sebesar 15 miliar rupiah atau sekitar 50 juta peso, dan batas waktunya 5 hari terhitung sejak 26 Maret 2016. Apabila kita hitung tentunya akan berakhir besok 31 Maret 2016. Kami akan hadirkan di informasi berikutnya profil dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Informasi yang kami kumpulkan dari salah satu lembaga di Amerika yaitu National Counter Terrorism Center menyebutkan bahwa kelompok militan Abu Sayyaf ini terbentuk pada tahun 1990, ada juga yang menyebut sekitar tahun 1989. Namun sumber dananya, fakta yang dikaitkan bersama dengan adanya kelompok Al-Qaeda, di mana ada pimpinannya itu Usamah bin Laden yang pernah merilis bahwa menyumbangkan sejumlah dana bagi terbentuknya kelompok militan Abu Sayyaf. Lalu kemudian yang terakhir, dalam sebuah penelitian oleh peneliti dari intelijen dan terorisme Ridwan Habib, yaitu salah seorang peneliti di Indonesia, menyebutkan bahwa sejak Desember 2015 Abu Sayyaf bahkan telah berubah nama dan berbaiat kepada ISIS, dan nama barunya adalah Harakatul Islamiyah. Kita akan melihat di slide berikutnya. Ini juga menjadi salah satu hal yang menarik karena sejak awal perjuangannya kelompok separatis dan juga terorisme dari Abu Sayyaf menyebutkan bahwa mereka berupaya sekuat tenaga untuk mendeklarasikan negara Islam merdeka di wilayah Mindanao Barat, tepatnya di area Filipina Selatan. Negara Islam merdeka ini tentunya berafiliasi dengan ISIS. Yang terakhir, saya akan menunjukkan bahwa beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini telah mengerahkan 5 kapal perang beserta dengan pasukan khusus ke wilayah Tarakan, dan akan menunggu bagaimana hasil pembicaraan dan juga diplomasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan seluruh otoritas termasuk di negara Filipina. Apabila nanti dibutuhkan tentunya akan mengerahkan sekitar 159 pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan juga TNI Angkatan Udara. Namun seluruh strategi tersebut bisa berkaca kepada rekam jejak operasi TNI dan juga Polri dari beberapa kasus pembajakan dan perompak yang terjadi. Pada Maret 1981 ada operasi yang diberi sandi sebagai operasi Woyla, menggagalkan pembajakan dari sebuah kelompok mujahid atas pesawat Garuda GA206 tujuan atau rute Jakarta-Medan yang pada saat dibajak hingga di Bandara Don Muang, Bangkok, kemudian berhasil digagalkan oleh Kopassus yang pada saat itu bernama Kopasanda. Dan satu lagi yang menjadi rekam jejak sangat menarik untuk kita simak adalah keberhasilan dari Kopassus, lalu juga ada Kopaska di dalamnya, Marinir, dan juga ada Denjaka, dan mereka berhasil menggagalkan seluruh upaya dari pembajakan dan juga penyanderaan sejumlah warga negara Indonesia yang berjumlah 20 ABK di KM Sinar Kudus. Kemudian keberhasilan tersebut tentunya kita harapkan bisa menular pada saat upaya untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia saat ini.